Hello geng, kembali lagi bersama gua Yodi Pranata di channel YP Movie. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Killer Sofa yang dirilis pada tahun 2017. Diceritakan di film ini terdapat sebuah sofa yang akan membunuh pemilik yang telah membelinya. Sebenarnya apa yang ada di dalam sofa tersebut sampai ia bisa bergerak sendiri dan membunuh pemiliknya? Yuk cari tempat yang paling nyaman untuk rebahan karena kita akan segera masuk ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang kurir pengantar barang yang sedang mengantar sebuah sofa ke rumah seorang perempuan yang bernama Francesca. Desain memindahkan sofa itu ke atas pick up, salah satu seorang karyawan jarinya menjadi terluka akibat terjepit di sela-sela sofa tersebut. Okay, these trains are about to go. You guys ready? Setelah berhasil memindahkan sofa itu, si kurir pun langsung pergi mengantarkan ke alamat yang tertera. Namun karena alamat itu yang kurang jelas, membuat si kurir kesulitan untuk mencari tahu alamat rumah dari Francesca. Kemudian si kurir pun bertanya ke seorang kakek yang bernama Jack tentang alamat rumah tersebut. Tapi Jack tidaklah mengenali Francesca dan juga tidak tahu alamat rumah tersebut. Ketika Jack memegang sofa itu, tiba-tiba saja ia mendapatkan penglihatan masa lalu di mana terdapat seorang perempuan yang sedang berlari ketakutan seperti dikejar oleh sesuatu. Karena hal itu Jack pun pingsan di tempat dan langsung dibangunkan oleh si kurir. Singkat cerita, setelah mencari ke sana kemari, akhirnya si kurir pun sampai ke rumahnya Francesca. Namun yang menerimanya adalah pacar Francesca yang bernama TJ. Dan sedangkan Francesca itu sendiri masih berada di tempat acara menari. Di sana Francesca bersama sahabatnya yang bernama Maxi. Tak lama kemudian Francesca pun dihampiri oleh dua orang polisi yang bernama Bob dan juga Rose. Bob dan Rose pun menanyakan kepada Francesca tentang Federico, sahabatnya Francesca yang tewas secara mengenaskan. Di rumahnya Federico, polisi hanya menemukan potongan kaki dari Federico. Dan sedangkan tubuhnya masih belum bisa ditemukan. Setelah diteliti lebih dalam, ternyata Federico ini adalah seorang penganut aliran sesat. Dan ia juga sangat terobsesi dengan Francesca, oleh karena itu Francesca selalu takut jika berada di dekat Federico. This is so terrible. The guy was obsessed. I filed a restraining order against him about 2 years ago. One of those guys you just want to punch in the face. Things got kind of out of hand. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Francesca pun pulang ke rumahnya. Dan polisi meminta waktu kemudian hari untuk menanyakan sesuatu kepada Francesca. Sesampainya di rumah, ternyata sofa itu sedang diduduki oleh TJ. Kemudian TJ pun membawa masuk sofa itu ke dalam rumahnya Francesca. It's just a weirdo. Di sisi lain, Maxi pun pergi ke rumah kakeknya, yang ternyata kakeknya Maxi ini adalah si Jack. Jack ini adalah seorang ahli dalam barang antik. Ia juga tertarik dan bisa dengan dunia goib karena dulunya ayahnya adalah seorang paranormal. Ditambahkan lagi istrinya juga seorang paranormal yang bernama Asanti. Jack menjadi penasaran dengan masa lalu yang ia lihat setelah menyentuh sofa itu. Ia pun mencoba mencari tahu di internet. Di sana Jack menemukan sebuah video yang menjelaskan tentang Dibang. Dikatakan zaman dahulu Dibang ini adalah roh yang bisa merasuki benda-benda mati seperti meja, bantal, dan juga kursi.
Sementara itu Francesca yang lagi mandi di rumahnya, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikan dirinya. Karena merasa takut, ia pun menelpon Maxi untuk datang ke rumahnya. You're really talented. Might have to close the store. Pada keesokan harinya, Francesca pun ditelepon oleh Bob dan diminta untuk datang ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Bob mengatakan kalau Federico memiliki sebuah web yang terdapat foto-foto aneh dan foto boneka voodoo berwajahkan Francesca. Francesca pun mengatakan kalau Federico emang orang yang aneh dan sangat terobsesi dengan dirinya. Kemudian polisi menanyakan bagaimana keadaan dari Francesca saat ini. Francesca pun menjelaskan bahwa akhir-akhir ini banyak pria yang mencoba mendekati dirinya. Bahkan pria itu lebih nampak seperti terobsesi dengan Francesca. Oleh karena itu Francesca pun menjadi agak sedikit takut ketemu dengan pria lain saat ini. Sementara itu di rumah, TJ yang lagi memasak tiba-tiba diserang oleh sofa itu tepat di bagian kakinya. TJ pun menelpon Francesca dan memintanya untuk segera pulang. Sesampainya di sana, polisi menemukan TJ yang mengalami luka yang cukup parah di bagian kakinya. Karena TJ yang takut dengan sofa itu, ia pun memutuskan untuk menginap di rumah ibunya malam ini. Tapi ternyata sofa itu datang ke rumah ibunya TJ untuk membunuh TJ di sana. Sementara itu di tempat lain, Jake dan Asanti melakukan sebuah ritual agar Jake bisa kembali ke masa lalu dari sofa tersebut. Ternyata di dalam sofa itu terdapat roh pasangan kekasih yang meninggal secara misterius. Mengetahui fakta tersebut, Jake dan Asanti pun akan mencari tahu lebih dalam lagi tentang masa lalu dari sofa itu. Malam harinya di saat Francesca sedang tertidur, ia pun mendengar suara-suara aneh. Ketika dilihat oleh Francesca, ia pun melihat kalau sofa yang baru saja ia beli bergerak dengan sendirinya. Melihat hal itu tentu saja membuat Francesca menjadi ketakutan. Karena saking takutnya, Francesca pun menelpon Maxi dan meminta Maxi untuk datang ke rumahnya. Moving now. Pagi harinya di saat ibu TJ yang ingin membersihkan kamar dari TJ, ia pun sangat kaget melihat anaknya itu telah tewas dengan mengenaskan. Melihat hal itu, ibu TJ langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi. Bob pun menelpon Francesca dan memintanya untuk pergi ke kantor polisi. Bob ingin mencari tahu informasi tentang kematian misterius dari TJ. Baru saja keluar rumah, Francesca dihampiri oleh temannya yang bernama Rob. Terlihat Rob ini sangat menyukai dan terobsesi dengan Francesca. Bahkan saking terobsesinya, di saat Francesca telah pergi, ia pun masuk secara diam-diam ke dalam rumahnya Francesca. Di sana Rob pun memasang beberapa CCTV tersembunyi di rumahnya Francesca dan juga menghayal kalau ia sedang mantap-mantap dengan Francesca. Tapi tanpa ia sadari kalau sofa itu mulai mendekatinya dan langsung membunuh Rob di sana.
Sementara itu Francesca yang baru sampai ke kantor polisi, Bob mengatakan kalau ia sudah menulis beberapa nama orang yang dicurigai telah membunuh TJ dan juga Federico. Di sana Francesca pun menunjuk nama Rapp yang telah membunuh TJ dan juga Federico. Bob pun menjadikan nama Warren dan Rapp pelaku dari dua pembunuhan misterius tersebut. Francesca pun mencurigai kalau ada pembunuh berantai di kota ini yang sedang mengincar Francesca. Malam harinya, Jack pun menelpon Maxi dan memintanya untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Jack pun menanyakan tentang Francesca, orang yang telah membeli sofa terkutuk itu, kepada Maxi. Jack mengatakan kalau Francesca sekarang dalam keadaan bahaya. Karena di sofa yang ia beli, terdapat roh pasangan kekasih yang tidak akan segan-segan membunuh pemiliknya. Mengetahui hal itu, Maxi pun langsung bergegas ke rumahnya Francesca untuk membuang sofa tersebut. Tapi sesampainya di sana, ia malah melihat sofa itu sedang membuang jasad dari Rapp. Melihat hal itu, Maxi pun langsung bersembunyi karena sepertinya sofa itu menyadari keberadaan dari Maxi. Maxi yang terjebak di dalam kamar mandi memutuskan untuk lompat dari lantai 2. Dan pada akhirnya ia pun pingsan di dalam tong sampah. Di sisi lain, polisi itu pun pergi ke rumahnya Francesca untuk mengetahui keadaan dari Francesca. Sedangkan Francesca yang sedang tertidur, ia pun terbangun karena ia mendengar bisikan-bisikan aneh di kepalanya. Sesampainya polisi di rumahnya Francesca, Francesca pun menceritakan semua yang ia alami kepada polisi tersebut. Kemudian Francesca pun menemukan kunci milik Maxi di lantai rumahnya. Di saat ditelepon, mereka mendengar suara telepon dari Maxi berada di dekat sana. Francesca yang khawatir dengan sahabatnya itu langsung mencari di mana keberadaan dari bunyi HP Maxi tersebut. Namun di saat sedang mencari, mereka malah menemukan mayat dari Rapp. Kemudian polisi pun mengotopsi mayat dari Rapp guna mencari tahu apa penyebab kematian dari Rapp. Sedangkan Francesca pergi ke suatu tempat dan berniat untuk bundir karena sudah tidak sanggup melihat kematian-kematian misterius lagi. Beruntungnya di saat ingin loncat, kakeknya Maxi yaitu Jack menelpon Francesca dan meminta Francesca untuk datang ke tempatnya. Sesampainya Francesca di sana, Jack pun mengatakan kalau apa yang dialami Francesca belakangan ini adalah ulah dari sofa yang baru saja ia beli. Di sofa tersebut terdapat dua roh pasangan kekasih yang bernama Gerald dan juga Valeria. Mereka tinggal di Prancis pada tahun 1800-an dan melakukan praktek ilmu sihir. Karena hal itu, ia pun dihukum hukuman mati. Dan setelah kematian mereka, roh pasangan kekasih itu masuk ke dalam sofa terkutuk tersebut. Biasanya siapapun yang membeli dan memiliki sofa itu akan dibunuh oleh roh pasangan kekasih itu. Tapi yang lebih ditakutkan lagi oleh Jack ialah nanti roh Valerie malah mengambil alih tubuh dari Francesca. Karena pada biasanya roh pasangan kekasih itu mencari tubuh yang dianggap baik untuk mereka rasuki agar mereka bisa terlahir kembali. Untuk mencegah hal itu, Jack pun akan membuat sebuah kotak dan akan memasukkan roh pasangan kekasih itu ke dalam kotak tersebut. Dan setelah itu kotak itu akan dibakar. Namun di saat sedang membuat kotak itu, tiba-tiba saja penyakit dari Jack mulai kambuh. Dan memagungkannya, Francesca malah pergi meninggalkan Jack dalam keadaan begitu sambil membawa kotak tersebut. Sementara itu di tempat lain, Bob akan pergi ke tempatnya Warren guna menginterogasi apa yang sebenarnya terjadi kepada Federico. Sedangkan Rose akan pergi ke rumahnya Rapp untuk mengidentifikasi tempat tersebut.
Sesampainya di tempat Warren, Bob langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Federico. Warren pun menjelaskan kalau Federico menjadi gila akibat sofa tersebut. Saking gilanya, Federico meminta Warren untuk memotong kakinya. Setelah dijelaskan oleh Warren, Bob awalnya tidaklah percaya karena tidak mungkin ada orang yang meminta orang lain untuk memotong kakinya. Alasan Federico ingin memotong kakinya karena ia yang ingin masuk ke dalam sofa terkutuk tersebut. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya Bob pun percaya dengan cerita dari Warren. Sementara itu, Rose yang telah sampai ke rumahnya Ralph, ia pun sangat kaget mengetahui kalau di komputernya Ralph telah terhubung dengan CCTV di rumahnya Francesca. Dan rekaman itu sudah disimpan oleh Ralph dari bulan Januari sampai bulan Desember. Yang itu berarti Ralph telah memata-matai Francesca selama 1 tahun. Di dalam video CCTV itu terlihat kalau Francesca sedang marah-marah ke sofa tersebut. Dan sofa itu juga terlihat bergerak dengan sendirinya. Merasa ada yang aneh, Rose pun mengajak Bob untuk pergi ke rumahnya Francesca. Francesca berniat untuk membakar sofa tersebut. Namun aksi dari Francesca tersebut berusaha digagalkan oleh sofa itu. Tak lama kemudian, Bob pun datang ke rumahnya Francesca dan langsung menembak sofa tersebut. Setelah dicek, ternyata benar saja di dalam sofa itu terdapat tubuh dari Federico. Karena tak sanggup lagi melihat darah, Francesca pun pergi ke toilet untuk meminum pil penenang. Tapi tanpa sepengetahuannya, Rosemary merasuki tubuh Francesca karena ia menganggap tubuh Francesca cocok dengan dirinya. Francesca. Tak lama kemudian, polisi pun datang ke rumahnya Francesca. Secara bersamaan juga Maxi pun terbangun dari tong sampah. Maxi pun langsung masuk ke dalam dan memeluk Francesca. Tanpa ia ketahui kalau sebenarnya itu bukanlah Francesca lagi, melainkan Valerie yang telah berhasil mengambil tubuh dari Francesca. Setelah beberapa hari kejadian itu, pihak otopsi melaporkan ke Rose kalau kaki dari Federico telah membusuk selama berminggu-minggu. Yang padahal mereka baru saja menemukan tubuh dari Federico pada 2 hari yang lalu. Ternyata sebenarnya Federico ini telah lama mati, namun ada sesosok roh yang menggerakkan tubuhnya, yaitu adalah roh dari Geralt. Geralt ingin mencari tubuh yang cocok untuk ia rasuki. Sementara itu Bob yang lagi bertamu di rumahnya Francesca, ia pun dibunuh dengan meracuni minumannya. Bob yang telah meninggal dunia mulai dirasuki oleh roh dari Geralt. Kemudian Rose pun datang ke sana, namun baru saja masuk ia langsung dibunuh oleh mereka berdua. Aksi dari mereka berdua ternyata dilihat oleh Maxi. Setelah Francesca dan Bob pergi, Maxi pun masuk ke dalam rumah dan menelpon polisi untuk datang ke rumahnya Francesca. Kemudian Maxi pun menyentuh sofa itu dan terlihat di dalam mata sofa itu roh Francesca yang sedang terkurung. Dan setelah itu film pun selesai.